Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yonatan Alfapri Damaika dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, angkatan tahun 2019. Pada KKN tematik kali ini saya mengambil program pemberdayaan masyarakat dengan judul Pemanfaatan limbah batok kelapa untuk pembuatan briket arang sebagai potensi energi alternatif. Siapa yang tidak mengenal batok kelapa? Batok kelapa seringkali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Namun seringkali juga batok kelapa hanya dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Dan pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan batok kelapa ini untuk membuat briket arang yang memiliki nilai ekonomis dan membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dalam proses pembuatannya ada alat dan bahan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut: batok kelapa dan kanji. Dan alat-alatnya adalah pengayak, palu, centong nasi, sendok, potongan paralon untuk pencetak, alat ukur air, panci, baskom, kompor, dan kaleng bekas untuk pembakaran. Saat ini kita akan masuk ke dalam proses pembuatan briket tempurung kelapa. Yang pertama, kita masukkan tempurung kelapa ke tempat pembakarannya, yaitu di dalam kaleng yang sudah dilobangi untuk tempat pembakarannya. Pembakaran ini diperlukan waktu sekitar 15 menit karena dengan skala yang kecil. Jika teman-teman ingin melakukannya dalam proses atau dengan skala yang besar, maka tempurung kelapa yang banyak juga memerlukan waktu yang panjang juga untuk proses pembakarannya. Dan ketika pembakaran telah selesai, maka hasilnya adalah seperti ini, yaitu batok kelapa yang sudah menjadi arang. Yang kedua, kita akan menghancurkan arang batok kelapa ini dengan palu. Dan setelah dihancurkan, maka kita akan melakukan pengayakan. Dan setelah kita lakukan pengayakan, hasilnya akan mendapatkan arang-arang yang halus dan seperti ini hasilnya. Yang ketiga, kita akan campurkan kanji dengan air ke dalam panci dengan perbandingan 200 ml air dengan 1 sendok tepung kanji, karena dengan jumlah yang kecil untuk proses pembuatannya. Dan untuk proses pembuatan yang besar maka dapat disesuaikan kembali. Yang selanjutnya kita akan panaskan di atas kompor hingga larutan ini nanti menjadi seperti lem, dan baru kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang keempat, kita akan campurkan kanji yang sudah mengental ini tadi hingga berubah menjadi lem ke dalam baskom yang berisikan arang batok kelapa halus, yang kemudian kita akan campur hingga rata, dan inilah hasilnya. Yang kelima, setelah arang batok kelapa ini tadi dicampur dengan kanji, proses selanjutnya adalah pencetakan, yaitu menggunakan alat cetak dari paralon yang kita sudah siapkan tadi. Dalam proses pencetakan ini, arang harus benar-benar padat supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan inilah hasilnya. Dan proses yang terakhir adalah penjemuran briket. Briket yang sudah kita cetak ini tadi memerlukan waktu sekitar 7 hingga 10 jam hingga benar-benar kering. Dan inilah hasil dari keseluruhan proses pembuatan briket batok kelapa ini.